Tinggikan namamu Tuhan, sebab besar kuasa-Mu. Musuhku dilenyapkannya bagiku. Kau Tuhan kekuatanku, dan Mazmur di hidupku. Kau selamatkan jiwaku. Selamanya ku agungkan namamu. Siapakah Allah yang sepertimu di antara Allah yang lain? Namamu kudus, perbuatanmu ajaib. Bangsa-bangsa sujud menyembahmu. Dengan kasih setiamu, Engkau telah menuntun hidupku ke kediaman-Mu yang kudus, dan bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya. Tinggikan namamu Tuhan, sebab besar kuasa-Mu. Musuhku dilenyapkannya bagiku. Kau Tuhan kekuatanku, dan Mazmur di hidupku. Kau selamatkan jiwaku. Selamanya ku agungkan namamu. Siapakah Allah yang sepertimu di antara Allah yang lain? Namamu kudus, perbuatanmu ajaib. Bangsa-bangsa sujud menyembahmu. Dengan kasih setiamu, Engkau telah menuntun hidupku ke kediaman-Mu yang kudus, dan bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya. Walaupun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kuasa-Mu itulah yang mengubahkanku selamanya. Walaupun ku berjalan dalam lembah kekelaman,
Kuasamu itulah yang mengubahkanku selamanya. Oh, siapakah Allah yang sepertimu di antara Allah yang lain? Namamu kudus, perbuatanmu ajaib, bangsa-bangsa sujud menyembahmu. Dengan kasih setiamu Engkau telah menuntun hidupku ke kediaman-Mu yang kudus, dan bersama-Mu Tuhan meminta selama-lamanya. Dan bersama-Mu Tuhan meminta selama-lamanya. Hanya dekat padamu, hatiku tenang. Hanya tinggal dalammu ada kedamaian. Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Hanya dekat padamu, hatiku tenang. Hanya tinggal dalammu ada kedamaian. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku.
sumber harapanku, Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Langkahku tergoyahkan, hidupku terhempaskan. Ku tak tahu, ku terjatuh, hilang di dalam hasrat dunia. Namun Kau memandangku, angkatku dari segala dosa, ku bersujud. The Covenant of God, perjanjian Tuhan. Di dalam Alkitab terkandung surat kuasa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita sudah terlalu lama diperdaya iblis supaya hidup di lingkungan yang natural, sampai kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita adalah makhluk supranatural yang penuh kuasa. Pakailah, optimalkan kuasa dan otoritas ilahi yang sudah diimpartasikan pada kita. Teruslah jadi anak Tuhan yang hidup dalam dimensi kuasa Allah, karena jenis kehidupan seperti ini yang Tuhan inginkan. Perjanjian berkuasa. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita dong. Haleluya, haleluya. Mari aku ajak bangkit berdiri. Saya ajak bangkit berdiri. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Shalom pemenang. Beri kemuliaan bagi dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama pujikan pujian ini bagi Tuhan kita. Sebab Allah kita dahsyat. Yang percaya Allah kita dahsyat, silakan. Allahku dahsyat. Hey, come on. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah.
percayalah kita dahsyat. Semua bisa bertepuk tangan bersama-sama dong, come on. Yeah. Sungguh dahsyat dan hebat perbuatanmu Tuhan. Musik memuji Tuhan. Sungguh kau dahsyat. Mari bersama-sama katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Diserah-serah lagi Tuhan kita dong. Haleluya. Bersamamu. Katakan dengan iman, saudara. Katakan dengan iman, saudara. Yes. Amin. Kami akan teguh bersamamu Tuhan. Tiga. Bersamamu. Amin. Kami akan tetap teguh di dalam-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, Kaulah tempat berlindung, hidupku tentram. Amin. Kau yang tumbuh dalam lembah gelap, oh, dan membawaku. Mari angkat dua-dua tangan katakan, kami percaya Tuhan, Kaulah satu-satunya tempat kami berharap. Amin. Come on. Bersamamu bukan tetap teguh, firman-Mu penerang jalanku. Di dalam-Mu imanku dibangun, sebab kasih-Mu lindungi hidupku. Bersamamu. Mari bersama katakan, Kaulah tempat perlindungan, hidupku tentram bersamamu. Kau yang tumbuh dalam lembah gelap, dan membawaku dalam kasih kekal. Aku percaya, oh aku berharap. Mari lambat-lambatkan dua tangan buat Tuhan kita. Bersamamu bukan tetap teguh, sebab firman-Mu penerang jalanku. Di dalam-Mu imanku dibangun, sebab kasih-Mu lindungi hidupku. Bersamamu kami akan tetap teguh di dalam Kau Tuhan, melekat, berakar, berbuah di dalam Kau. Mari bersama katakan, melekat dalam-Mu, berakar lebih dalam, berbuah lebih lebat.
Welcome at the Family Church of God. Selamat datang di GBI Keluarga Allah. Kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan dalam ibadah ini anugerah yang begitu besar dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh beribadah, masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya percaya ada kuasa, anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan yang akan dilimpahkan dalam hidup saudara semuanya. Amin. Mari kita saatnya memberikan persembahan. Saudara bisa persiapkan persembahan saudara. Dan mari kita sama-sama bawa di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini kami boleh memuji menyembah-Mu. Sungguh Engkau Allah yang sangat amat baik dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang selalu dapat kami andalkan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Dan Kau saat ini kami membawa persembahan kami. Ini yang terbaik. Dengan penuh sukacita kami berikan kepada Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan berkati persembahan ini. Nama Tuhan saja semakin dipermuliakan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan pakai untuk saluran berkat-berkat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara, saudara dapat memberikan persembahan dengan cara scan barcode yang ada di layar. Atau saudara juga bisa memberikannya melalui transfer langsung ke rekening Gereja Keluarga Allah. Saya sungguh amat sangat percaya setiap persembahan kita yang kita berikan dengan ucapan syukur, dengan sukacita akan membawa perkenanan kasih anugerah Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Amin. Dan ini waktunya di ibadah yang spesial ini kami mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kalinya bergabung di ibadah GBI Keluarga Allah. Saudara bukan lagi orang asing, saudara bukan lagi pendatang, namun kawan sewarga anggota keluarga Allah. Oleh sebab itu ada nomor di layar yang Bapak Ibu Saudara bisa hubungi sehingga kita bisa berkenalan, kita bisa berdoa bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan kami mengajak, mari kita bersama bertumbuh bahkan berbuah di GBI Keluarga Allah. Selamat beribadah, salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, saya ajak bangkit berdiri, kita siapkan hati kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Allah yang baik, teramat baik dalam kehidupan kami. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. You are ready to the fire in darkness night. You are close like no other. I know you have a Father. I know you have a friend.
Engkau. I will see all the goodness of God.
Kami naikkan syukur, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oralaya syaralaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagi namamu, syukur bagimu. Oh, ku naikkan syukurku. Oh, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami percaya akan setiap janji-Mu. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Oh Tuhan, segala sesuatu Kau jadikan indah di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Tuhan baik, Kau Allah baik di dalam hidupan kami. Tak sedetik pun Kau tinggalkan, tak sedetik pun Kau beserta kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Rabaya syarabaya syirere. Kau terang baik, Kau sungguh baik. Haleluya. Jiwa kami bersuka, hati kami penuh sukacita. Damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi setiap hidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap hal Kau jadikan dalam hidupan kami untuk setiap kebaikan hidupan kami Tuhan. Kami tahu kami tidak mengerti banyak hal. Kami tidak mengerti segala rancangan-Mu yang begitu indah dalam hidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, ajar kami, jadikan kami seturut kehendak-Mu Tuhan.
Karena kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bukan siapa-siapa. Sebab itu Tuhan, kami mau selalu puji nama. Biarkan mulut setiap kami ini penuh dengan puji-pujian akan Engkau. Sampai kami tahu Tuhan, setiap rancangan-Mu itu jadi dalam kehidupan kami. Kami akan menunggu dengan ucapan syukur. Terima kasih Yesus. Sing hallelujah, praise to the Lord, praise to the Lord, praise to the Lord. Sing hallelujah, praise to the Lord, praise to the Lord, praise to the Lord. Sing hallelujah, praise to the Lord, praise to the Lord, praise to the Lord. Sing hallelujah, praise to the my Savior, my Redeemer, you're my God, you're my God, my Savior, my Redeemer, you're my God, you're my God, my Savior, my Redeemer. Oh, you're my God, you're my God, my Savior. My Savior.
Kita masuk di bagian yang keempat dari seri firman Tuhan tentang covenant, covenant of God. Dan saya hari ini mau bicara kepada saudara tentang yang namanya dominion. Ya, tentang yang namanya berkuasa. Jadi ada yang namanya covenant of dominion atau perjanjian dominion, perjanjian berkuasa. Anda dan saya harus sadar kita diciptakan untuk berkuasa. Ya. Dan untuk itu ada surat kuasanya. Surat kuasa yang kita terima, yang diberikan kepada kita, itu yang membuat kita punya kuasa untuk berkuasa. To have dominion. Ya, kalau Anda ngerti yang namanya surat kuasa dan Anda pernah menandatangani surat kuasa, artinya Anda sedang memberikan kuasa kepada seseorang untuk mewakili saudara melakukan sesuatu. Orang tersebut harusnya nggak boleh melakukan itu. Tapi kalau dia bawa surat kuasa, maka dia boleh melakukan itu. Ya, jadi yang namanya surat kuasa itu adalah pemberian kuasa kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Tahukah saudara bahwa Alkitab kita itu adalah surat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita berkuasa. Jadi Alkitab adalah covenant of dominion atau perjanjian untuk berkuasa, bahwa kita memang sejak dari awal diciptakan oleh Tuhan untuk berkuasa. Dan Tuhan yang memberi kita kuasa untuk berkuasa. Harusnya kita sendiri nggak mungkin. Tapi karena diberi kuasa, maka kita bisa berkuasa, bisa to have dominion. Kita baca firman-Nya di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Terus perhatikan saudaraku, setelah disuruh menaklukkan, Tuhan ngomong begini, berkuasalah. Kata berkuasa ini dalam Alkitab bahasa Inggrisnya to have dominion. Oke, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi sejak dari kita diciptakan, Tuhan sudah memberikan kepada kita power and authority to have dominion. Tuhan sudah memberikan kepada kita perintah sekaligus otoritasnya, sekaligus kuasanya, sehingga kita bisa berkuasa. Itu adalah destiny kita. Itu adalah tujuan hidup kita. Kita diciptakan untuk berkuasa. Sadari itu. Anda penguasa. Tuhan mau Anda berkuasa. Banyak orang Kristen gak sadar. Sehingga bukannya berkuasa, tetapi malah dikuasai. Bukannya kita memerintah, malah kita kayak hidup sebagai orang yang gak ada apa-apanya. Orang yang patut dikasihani, orang yang minder-minder, rendah diri. Hari ini sadari ada yang namanya covenant of dominion. Ada yang namanya perjanjian untuk berkuasa. Kalau saudara ngerti kebenaran firman Tuhan, dokumen tentang perjanjian untuk berkuasa mulai hari ini. Segala bentuk keminderan dan rendah diri dalam hidup saudara dihancurkan. Mulai hari ini be confident. Mulai hari ini miliki kepercayaan diri. Lebih penting dari itu, percaya sama Tuhan. Bahwa engkau diciptakan sejak dari awal diciptakan, dibangun sama Tuhan. To have dominion. Untuk berkuasa, dan Tuhan sudah memberikan surat kuasa itu. Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada saudara. Sehingga saudara dan saya bisa berkuasa. Jadi berhenti merasa diri sebagai orang kecil. Berhenti merasa diri saudara sebagai orang biasa.
yang gak ada apa-apanya. Mulai hari ini sadarilah engkau punya great destiny di dalam Tuhan. Engkau punya rencana Allah yang besar dalam hidupmu. Yaitu Tuhan mau saudara dan saya jadi penguasa yang berkuasa. To have dominion. Oke, saya bacakan lagi ya. Dokumen-dokumen penting tentang covenant of dominion ini buat saudara dan saya. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya. Menerima siapa ini? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau tanya, siapa di antara saudara yang engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya mau ngomong sama saudara, kepada saudara yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perhatikan baik-baik. Ini kebenarannya, baca itu. Ya, ini dokumen penting sekali ini. Diberinya kuasa. Ini surat kuasa ya. Anda sudah diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anda sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anda bukan lagi orang biasa, tapi Anda sudah terhitung sebagai ahli waris kerajaan Allah. Engkau punya Bapa surgawi yang menciptakan surga dan bumi. Dialah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Jadi sadari kalau engkau percaya Yesus, engkau anak raja, engkau anak Tuhan, engkau anak Allah. Itu sebabnya jangan lagi pernah berkata aku anak orang biasa, aku orang kecil, aku orang biasa. It's an insult, itu sebuah penghinaan bagi Tuhan. Karena saudara anak-anak Allah. Dan mulai hari ini be confident, percaya. Saudara mantap hidupnya, tegakkan kepala, hadapi masa depan saudara. Hadapi tantangan, masalah yang ada di depan saudara. Kenapa? Karena Anda tidak sendiri, Anda punya backup yang dari Tuhan. Anda sudah diberi kuasa untuk berkuasa. Saya paling senang kerjasama dengan orang-orang yang sadar siapa dirinya di dalam Tuhan. Ya, mereka punya confidence, mereka yakin. Dan kalau menghadapi tantangan selalu ngomongnya pasti bisa. Bahkan saat menghadapi kegagalan pun mereka akan berkata kita balik kegagalan ini. Harus dibalik jadi keberhasilan. Harus bisa. Urusan ini harus tembus, harus jadi, harus go. Kenapa? Karena anak-anak Allah. Apa yang buat orang biasa enggak goal, buat anak Allah harus goal. Coba Anda renungkan itu. Kalau orang biasa ngurus sesuatu dan susah, begitu ditekel sama anak menteri, sama anak presiden, jadi goal semuanya. Saudara dan saya adalah anak Allah, itu bukan retorika, itu kebenaran sejati. Dan Anda diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Jadi mulai hari ini miliki mentalitas anak Allah, mentalitas penguasa, mentalitas pemenang. Inilah covenant of dominion. Inilah perjanjian dominion. Ada surat kuasa yang firman Tuhan. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Makanya destiny-nya besar sekali di dalam Yesus itu. Bahkan 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Terus perhatikan. Kalimat berikutnya ditulis begini, frasa berikutnya. Imamat yang rajani. Oke, jadi Anda dan saya yang percaya kepada Yesus, di satu sisi imamat, di satu sisi rajani. Imamat itu imam, pelayan Tuhan. Di satu sisi kita pelayan Tuhan. Tapi di satu sisi rajani. Raja itu punya otoritas, raja itu memerintah. Jadi Tuhan itu mau saudara dan saya jadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkuasa. Ini kebenarannya. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak menyadari kebenaran ini. Sehingga jadi hamba Tuhan, jadi imam, tapi bukan rajani. Minderan malahan, rendah diri malahan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta malah kelihatan
hidupnya patut dikasihani. Kayak nggak ada apa-apanya, kecil banget. No, 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 no. Itu bukan kita. Saya nggak tahu dengan saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, kitalah imamat rajani. Jadi saudara busungkan dada. Saudara harus mantapkan hati. Miliki kepercayaan diri. Kitalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Sadarilah Anda sudah diberi otoritas raja dan kuasa untuk memerintah. Karena kita imamat yang rajani. Orang kalau sudah hidup itu mantap. Menghadapi tantangan masalah dalam hidup ini, kita enggak berkecil hati. Kita mantap. Menghadapi sakit penyakit, menghadapi kegagalan, menghadapi kesulitan hidup. Kita confident in Jesus. Kita percaya di dalam Yesus. Kita punya keyakinan yang kokoh akan Injil Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kemenangan pasti terjadi. Terobosan pasti terjadi. Dan kita akan dibawa from glory to glory. Oh, saya berdoa. Sungguh-sungguh pewahyuan ini masuk dalam spirit saudara. Masuk dalam pikiran saudara. Masuk dalam hati saudara. Mengubah cara berpikir, mengubah cara hidup, cara bicara. Bicara sebagai imamat yang rajani, bukan imamat yang minderan. Imamat yang gak ada apa-apanya, no, no, no. Imamat yang rajani. Semua jemaat keluarga Allah adalah pelayan-pelayan Tuhan. Imam-imamnya Allah yang rajani. Yang otoritas rajanya terpancar kuat dalam kehidupan kita. Amin. Ini kebenarannya, ini truthnya. Tapi Anda harus ngerti, iblis paling gak suka kalau anak-anak Tuhan sadar akan kebenaran yang satu ini. Jadi dengan segala cara, iblis akan berusaha supaya kita gak sadar kita punya otoritas raja. Iblis akan berusaha supaya saudara dan saya hidup minder-minder. Kenapa? Karena iblis kepengen kita ini gak ngerti bahwa kita sudah diberi kuasa untuk memerintah. Untuk berkuasa. Coba saudara renungkan ya. Waktu iblis berkata-kata dengan Adam dan Hawa. Si ular itu ngomong apa? Makanlah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Makan buah ini. Maka kamu akan jadi seperti Allah. Coba Anda renungkan itu perkataan. Ya, benar apa tidak? Salah. Karena tanpa makan buah itu pun Adam dan Hawa sudah seperti Allah. Allah sendiri yang ngomong, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Adam dan Hawa tanpa makan buah itu sudah diciptakan seperti Allah. Segambar, serupa dengan Allah. Makanya berkuasa di dunia ini, berkuasa. Bukan jadi orang minderan, gak ada apa-apanya. No, berkuasa. Tapi iblis berusaha main games. Ya, memainkan triknya untuk mengacaukan pikiran mereka sehingga mereka tertipu. Hanya berkuasa kalau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saya mau ngomong sama saudara, sampai hari ini banyak orang Kristen yang hidupnya masih tertipu oleh tipu daya iblis ini. Sehingga merasa hidupnya gak ada apa-apanya. Orang kecil, orang biasa, gak ada yang spesial dalam hidupnya. Patut dikasihani, masa depannya suram. No, 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 no. Seperti apapun keadaan saudara, hari ini Anda pelajari dokumen-dokumen yang penting di dalam perjanjian dominion ini. Sehingga mulai hari ini, engkau menyadari identitasmu di dalam Yesus, imamat yang rajani. Oke, suatu saat saudaraku ada cerita, yaitu anak singa yang lahir dan dibesarkan di antara para kucing. Nah, singa kalau baru lahir ya, anak singa dan anak kucing itu kelihatannya mirip. Tapi beda. Oke. Dan ketika dia bertumbuh besar, walaupun dia singa, tapi dia merasa dia kucing. Coba saudara renungkan itu. Kenapa? Enggak sadar kebenarannya. Banyak anak Tuhan juga gitu. Kita harusnya singa, tapi kita berpikir kucing. No, mulai hari ini sadarilah bahwa Bapak kita,
bahwa Tuhan Yesus, dia yang disebut singa dari Yehuda. Dan kalau bapaknya singa, anaknya singa. Jadi saudara di dalam hidup, di dalam berjuang sebagai singa. Bukan sebagai kucing yang takut-takut, jalannya hati-hati. No, Anda singa dan mulai mengaum. Kenapa? Karena saudara punya bapak yaitu singa dari suku Yehuda. Wow, orang akan beda. Keberaniannya akan berbeda. Singa itu keberaniannya beda, mentalitasnya beda, cara berpikirnya beda, powernya, kekuatannya berbeda. Kenapa? Karena lahirnya singa. Kalau saudara percaya sama Yesus, engkau diberi kuasa jadi anak Allah, jadi singa. Mulai hari ini ngomongnya, hidupnya, kerjanya sebagai singa, keturunan singa Yehuda. Jangan sampai tanpa sadar kita anak Tuhan, kita gereja Tuhan mengalami domestifikasi. Domestifikasi itu artinya dijinakkan. Ya, jadi hewan domestikasi itu adalah hewan yang sudah dijinakkan dan bisa dipelihara jadi pet atau animal atau hewan peliharaan. Ya harusnya wah gagah tapi sudah kayak dijinakkan gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena itu yang saat ini dialami oleh banyak gereja Tuhan, banyak anak-anak Tuhan. Anda harus tahu di masa lalu, zaman gereja mula-mula, wah revival terjadi dengan luar biasa. Sehingga Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Terus kemudian wilayah demi wilayah diambil alih bagi Yesus Kristus. Terus kemudian negara demi negara, bahkan benua demi benua, jadi milik kerajaan Allah. Jadi saudara harus sadar, di masa lalu gereja itu pusat peradaban dunia. Gereja itu pusat ibadah ya, tapi juga pusat ekonomi, pusat sosial budaya, pusat pemerintahan, pusat segala sesuatu itu ada di sekeliling gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Tapi sementara waktu berjalan ternyata didomestikasi, dikerdilkan, dikecilkan. Sehingga sekarang gereja hanya jadi pusat ibadah saja. Tapi yang lain-lainnya kayak gereja itu gak ada apa-apanya, sudah dikotain seperti itu saja. Oh, saya percaya sedang tiba waktunya. Dan sekarang dimulai waktunya pemulihan terjadi. Karena gereja Tuhan itu adalah duta besar kerajaan Allah. Wow, kerajaan. Kingdom itu bukan cuma ibadah aja. Kingdom itu urusannya macam-macam. Ya, sosial, budaya, ekonomi, macam-macam semua. Semua, segala sesuatu. Dan saya berdoa pemulihannya dimulai di tengah-tengah kita. Amin. Saya kalau melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di gereja-gereja di Nigeria sana. Itu benar-benar saya melihat dimensi gereja yang berbeda. Bukan gereja yang kecil yang patut dikasihani. Tapi gereja yang punya otoritas ilahi yang besar, power yang besar, suara yang besar, movement yang besar. Sehingga bisa take over a country for Jesus. Bisa mengambil alih wilayah, bangsa bagi kerajaan Allah. Bagi kemuliaan Tuhan. Dan ini butuh anointing for dominion. Urapan untuk berkuasa. Saya berdoa sementara kita belajar dokumen perjanjian berkuasa ini. Maka urapan berkuasa diberikan kepada kita. Diimpartasikan kepada kita. Amin. Ya, mari kita baca Kejadian 41. Ayatnya yang ke-30 sampai 33. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Ini yang ngomong Yusuf ya. Ini kisah Yusuf di Mesir. Maka akan dilupakan segala kelimpahan di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri itu. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini. Karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi.
bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Yusuf sedang menerjemahkan mimpinya Firaun. Terus perhatikan ayat yang ke-33. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari, perhatikan, seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi apa? Kuasa atas tanah Mesir. Anda perhatikan ini. Ya, sekarang ini dunia sedang mencari orang yang seperti ini. Yang berakal budi, yang bijaksana, yang berkualitas, punya isi, yang sungguh-sungguh hebat. Sehingga bisa menjadi kuasa atas negeri. Coba Anda renungkan itu. Jadi sekarang ini seharusnya anak-anak Tuhan bangkit jadi terang. A man of God, butuh a man of God, manusia Allah, anak-anak Tuhan di dalam pemerintahan. A man of God di dalam perusahaan, di dalam organisasi, di dalam keluarga, di dalam gereja. Butuh anak-anak Tuhan bangkit jadi terang dengan urapan dominion untuk berkuasa. Jadi kuasa, jadi penguasa. Yang dipakai Tuhan memperluas kerajaan Allah dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Doa saya itu saudara dan saya jemaat keluarga Allah, kita semua dipakai oleh Tuhan untuk berkuasa. Untuk menegakkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Amin. Nah sekarang saya mau bagikan rahasia hidup di dalam kuasa dan otoritas ilahi. Tadi saya bacakan sama saudara, destininya kita adalah berkuasa, diciptakan untuk berkuasa. Nah pertanyaan bagaimana kita mengakses kuasa itu? Rahasianya hidup berkuasa. Nomor 1, lahir baru di dalam Kristus. Jadi ini yang paling basic entry-nya kita awali dengan percaya kepada Yesus, lahir baru di dalam Kristus. Banyak orang Kristen gak sadar. Lahir baru dalam Kristus kita pikir cuma oh ya jadi orang Kristen. Atau KTP-nya Kristen. Atau tiap minggu ke gereja, titik sampai di situ. No. Saya mau bukakan sama saudara bahwa ketika saudara lahir baru dalam Kristus, seberapa besar kuasa yang terkandung di dalam lahir baru itu. Are you ready? Anda siap? Baca Efesus 1 ayat 18 sampai 21. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Anda tuh dipanggil loh jadi milik Allah, jadi anak-anak Allah. Nah, mari kita lihat pengharapan apa yang ada di dalam panggilannya. Kalau Anda jadi milik Allah, jadi anak Allah, lahir baru di dalam Kristus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa itu yang terkandung di dalamnya? Lihat, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Jadi ini bukan cuma ada kemuliaan, tapi betapa kayanya kemuliaan itu. Wow, Anda kalau ketemu sama orang kaya, beda sama ketemu sama konglomerat. Konglomerat itu bukan cuma kaya, betapa kayanya, kaya banget. Ya, Anda kalau melihat rumah bagus, beda sama rumah yang istana, wow banget. Anda harus ngerti, yang namanya lahir baru, itu kayak gitu. Bahkan jauh melampaui itu. Betapa kayaknya kemuliaan itu. Lanjutkan lagi. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi bukan hanya ada kuasa, tapi betapa hebat kuasanya. Buat saudara yang percaya. Kalau nggak percaya nggak diberi akses sama kuasa yang ada itu. Tapi buat Anda yang percaya, betapa hebatnya kuasanya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukan dia
di sebelah kanannya di surga. Ayat 21 perhatikan. Seperti ini. Tuhan itu mau mengangkat saudara untuk berkuasa dan punya otoritas. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Wow. Semua pemerintah dunia ini Anda harus ngerti. Anda dan saya anak-anak Tuhan diangkat jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga dunia yang akan datang. Artinya otoritas ilahi yang diberikan Tuhan kepada kita orang-orang yang percaya itu bukan otoritas yang biasa, bukan cuma otoritas yang tinggi, otoritas yang super tinggi, jauh lebih tinggi dari semua otoritas yang ada di dunia. Seperti itu yang tersedia di dalam covenant of dominion ini. Di dalam perjanjian berkuasa dan itu akan terbuka aksesnya buat saudara ketika engkau lahir baru, ketika engkau percaya sama Yesus. Jadi saya mau ajak saat ini aja buat saudara yang belum percaya sama Yesus, belum lahir baru, ayo buka hati saudara, undang Yesus masuk jadi Tuhan dan juru selamatmu, maka engkau akan diampuni dosa-dosamu. Dan kemudian engkau lahir baru. Begitu lahir baru, semua janji-janji Allah yang terkandung di dalam firman-Nya yang baru saja kita baca ini tersedia buat saudara. Amin. Anda mau? Coba angkat dua tangan saudara dan ikuti doa saya ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan juru selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan hidupku. Jadikan aku anakmu. Mulai hari ini hidupku milik Yesus. Dan aku siap mengiring Yesus. Aku komit melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, aku percaya aku ciptaan yang baru. Aku sudah lahir baru. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin, amin. Ya. Jadi ada yang sudah lahir baru, ada kuasa yang besar tersedia bagi saudara. Sekarang yang kedua, rahasia hidup di dalam kuasa dan otoritas ilahi. Yang kedua, memahami perjanjian Tuhan di dalam firman-Nya. Nah, hari ini kita bicara tentang perjanjian dominion. Perjanjian berkuasa, Anda harus memahami perjanjian Tuhan itu. Oke, kita baca Matius 22 ayatnya yang ke-29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Kenapa? Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kalau nggak ngerti kitab suci, nggak ngerti dokumen-dokumen perjanjian berkuasa itu, nggak heran kita tersesat. Tersesat ya no power. Sebaliknya orang-orang yang mengerti perjanjian kita diciptakan untuk berkuasa dan Tuhan menawarkan perjanjian berkuasa atas kita. Maka mulai hari ini hidup saudara tidak akan sama lagi karena otoritas ilahi Tuhan berikan kepada saudara dan Anda akan mulai babak baru dalam hidup saudara untuk berkuasa. Ini kebenaran harus Anda tangkap dulu. Tidak peduli seperti apa situasi kondisimu sekarang. Tapi harus ngerti kebenaran dulu. Nanti kalau segitu, realitamu akan dirubah sesuai dengan firman-Nya. Oke, kita baca 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang apa? Berharga. Bukan janji murahan. Ini janjinya mahal sekali nih. Sangat berharga sekali. Dan yang sangat besar. Wow, ada janji-janji yang sangat berharga, sangat besar. Supaya oleh janji Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh perjanjian dominion itu. Olehnya, kamu boleh
mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Coba renungkan itu. Melalui janjinya, melalui pribadinya, melalui perjanjiannya, kita itu diberi akses untuk masuk di dalam kodrat ilahi Tuhan. Ini powerful sekali. Sehingga kita yang tadinya natural, sekarang ada kodrat ilahi, jadi supernatural. Begitu sudah masuk di dimensi ini, gak mungkin sama. Kuasa otoritas ilahi dari Tuhan akan mulai bermanifestasi dalam hidup saudara. Oke, itu yang dialami oleh Petrus. Petrus yang tadinya kayak lucu banget, gak ada apa-apanya. Dimarah-marahin terus sama Yesus. Nelayan biasa. Tapi begitu dia bisa mengakses kodrat ilahi ini. Berubah dia. Jadi man of God, jadi manusia Allah, supernatural dia. Dan Alkitab mencatat kalau dia jalan, bayangannya saja kena orang sakit, yang sakit disembuhkan. Yang kayak gitu gak mungkin terjadi secara natural. Itu terjadinya supernatural. Coba Anda renungkan itu. Paulus juga mengalami yang sama, bisa mengakses kodrat ilahi Allah. Sehingga sapu tangannya, ini sapu tangan loh saudaraku. Ketika nyentuh orang sakit, yang sakit disembuhkan. Itu kodrat ilahi. Kodratnya Allah, supernatural, terjadi dalam hidupnya. Kuasanya Allah mulai bermanifestasi dalam hidupnya. Kalau saudara dan saya ngerti perjanjian Tuhan ini, Anda masuk mengakses kodrat ilahi. Mulai hari ini kuasa dan otoritas ilahi dari Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Kuasa Allah bermanifestasi dalam hidup saudara. Oke, jadi ini penting sekali untuk kita ngerti perjanjian dominion. Perjanjian berkuasa ini. Saudara mau terima urapan untuk berkuasa? Saudara mau kuasa Allah bermanifestasi bekerja dengan sangat nyata, sangat hebat, sangat dahsyat dalam hidup saudara? Saudara mau jadi imamat rajani yang benar-benar dipakai Tuhan sebagai pelayan Tuhan yang memerintah, yang berkuasa, punya aura raja, bukan aura minderan. No. Aura raja yang benar-benar punya power yang real. Ya, ada petunjuknya buat saudara yang mau. Ulangan 17 ayat 18 sampai 20. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Ini bicara tentang salinan firman Allah. 19. Itulah yang harus ada di sampingnya. Berarti firman Allah harus selalu ada bersama dengan dia. Dan perhatikan ini. Haruslah ia membacanya seumur hidupnya. Wow, ini dokumen-dokumen penting di dalam Alkitab, di dalam perjanjian covenant dominion ini. Haruslah engkau membacanya seumur hidupmu. Wow, merenungkannya seumur hidupmu. Mempelajarinya seumur hidupmu. Mengerjakannya seumur hidupmu. Oke, untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Ayat 20, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Jadi yang namanya urapan berkuasa itu bukan untuk membuat saudara dan saya sombong, tinggi hati, ngerasa lebih dari yang lain. No. Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Terus lihat kalimat terakhir. Ini dahsyat sekali. Agar lama ia memerintah. Ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Ternyata lama atau tidak lamanya raja itu memerintah ditentukan komitmennya sama firman Tuhan. Sama perjanjiannya dengan Tuhan.
Ternyata dia kokoh apa tidak di dalam kekuasaannya itu ditentukan komitmennya di dalam perjanjian, di dalam covenantnya sama Tuhan. Anda harus ngerti ini. Jadi mulai hari ini saudara harus mendedikasikan hidup saudara untuk mempelajari Alkitab. Mempelajari firman Tuhan. Itu dokumen-dokumen setiap lembarnya. Dokumen yang sangat berharga. Yang mengandung janji yang sangat besar. Untuk saudara berkuasa. Anda naik turunnya tergantung firman Allah. Anda kokoh apa? Anda cuma berkuasanya sebentar. Anda cuma menangnya sebentar, menang anginnya sebentar. Ditentukan oleh komitmen saudara pada firman Allah. Firman Allah ini yang membawa Anda sampai di dimensi level berkuasa yang belum pernah Anda alami sebelumnya di dalam hidup saudara. Tapi Anda harus melihat Alkitab bukan sebagai buku biasa. Alkitab itu dokumen-dokumen perjanjian. Covenant of Dominion yang Tuhan sediakan. Saya melihat ini yang dialami oleh Pastor David Oyedepo. Luar biasa sekali. Melalui firman Allah. Mempelajari dan mengerti perjanjian di dalam Tuhan. Maka dia bisa membangun gereja yang terbesar. Pada zaman ini. Salah satu gereja yang terbesar. Jutaan jiwa. Melalui komitmennya di dalam firman Allah. Bukan hanya dia membangun gereja terbesar. Tapi dia membangun universitas-universitas terbesar di negaranya. Bahkan di benuanya. Coba Anda renungkan itu. Semuanya dilakukan melalui komitmen sama firman Allah. Melalui komitmennya pada firman Allah. Dia membangun kota-kota terbesar. Coba Anda renungkan, bukan cuma gereja, bukan cuma sekolah. Dia membangun kota-kota terbesar di benuanya. Bukan cuma di negaranya, di benuanya. Dan semuanya itu dia dapatkan hikmatnya ketika dia komitmen untuk mempelajari, membaca, memikirkan, mengerjakan perjanjian Tuhan di dalam firman-Nya. Oke, jadi firman Allah itu Anda jangan anggap biasa-biasa loh. Melalui firman engkau bisa naik. Melalui firman engkau bisa mengalami terobosan. Melalui firman engkau berkuasa. Anointing for dominion ini tersedia melalui firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mau terima kuasa dan otoritas ilahi dari Tuhan, kita perlu untuk membangun hubungan, punya hubungan yang dekat, yang intim, yang karib. Dengan sumber kuasanya, yang empunya kuasa dengan Tuhan sendiri. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 10. Paulus ngomong begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Coba Anda renungkan ini. Jadi Rasul Paulus itu begitu, yang dia rindukan itu bukan yang lainnya, tapi mengenal dia, mendekat sama dia. Ini masuk dalam hubungan yang dalam yang orang lain tidak alami sebelumnya. Itu kerinduannya. Tidak heran untuk Rasul Paulus ini, anointing for dominionnya besar sekali. Melalui pelayanannya, melalui hidupnya, Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Bahkan itu benua Eropa jadi benua Kristen melalui pelayanan Rasul Paulus. Anda harus ngerti itu. Impact hidupnya sebesar itu. Kenapa? Karena dia punya personal relationship yang sangat dekat sama Tuhan. Jadi Anda harus ngerti seberapa level kuasa dan otoritas yang diberikan, dipercayakan sama saudara dan saya. Itu tergantung dan sangat dipengaruhi hubungan kedekatan kita sama Tuhan. Oke, mari saya bacakan sama saudara. Efeknya hubungan itu sampai seperti apa. Ini yang dialami oleh Esther ya. Oleh Ratu Esther. Kita baca Esther 8
ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Lihat saudaraku, Esther ini bukan cuma ratu biasa. Tapi Esther ini ratu yang bisa ngambil hatinya raja. Ya, jadi dia itu bisa memenangkan hatinya raja. Dia itu punya hubungan yang very very special. Sehingga dia punya tempat istimewa di hati raja. Doa saya saudara dan saya punya tempat yang paling spesial di hati Tuhan. Punya hubungan yang paling spesial dengan Tuhan. Oke, mari kita lihat. Apa yang dilakukan raja buat Esther. Esther 8 ayat 7 sampai 8. Maka jawab Raja Ahasiweros kepada Esther sang ratu serta kepada Mordekai orang Yahudi itu. Harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Esther. Kalau Anda ngerti kisahnya ya, Haman ini tadinya mau mencelakakan umat Tuhan, tapi kemudian keadaan berbalik, Esther berjuang buat umat Tuhan, dan kemudian akhirnya Haman yang dieksekusi mati, dan semua hartanya sekarang dikasih sama Esther. Lihat saudaraku ya. Jadi tiba-tiba Esther super kaya raya, mendadak sekejap. Kenapa? Dikasih sama raja. Raja kenapa kasih? Karena hubungan yang spesial, kedekatan. Karena ada tempat spesial dalam hatinya untuk Esther. Saudara harus ngerti. Saudara punya tempat spesial di hati Tuhan. Anda bisa dalam sekejap mendadak kelimpahan dan keberkatan yang luar biasa. Itu bisa terjadi. Kuncinya apa? Hubungan dekat sama Tuhan. Lanjutkan lagi pembacaan kita. Dan Haman sendiri telah disulakkan pada tiang. Karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Ayat 8, tuliskanlah atas nama raja. Suruh nulis sendiri. Atas nama raja. Apa yang kamu pandang baik. Wow, disuruh nulis sendiri semua yang dia mau. Dia pandang baik. Tentang orang Yahudi. Dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Ini kayak dikasih cek kosong saudaraku. Yang sudah diteken. Jadi mau ditulis angka berapapun jadi itu. Cair itu. Karena surat yang dituliskan atas nama raja. Dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja. Tidak dapat ditarik kembali. Saya mau ngomong sama saudara, Anda mau mulai 2023 ini otoritas ilahi yang dari Tuhan, otoritas raja, otoritas dominion, otoritas untuk memerintah ada dalam hidup saudara? Hari ini ambil komitmen, tahun ini kita harus lebih dekat sama Tuhan jauh lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Saya ajak saudara, utamakan hubungan pribadi sama Tuhan. Pagi hari Anda bangun, sepanjang hari Anda beraktivitas, malam hari saudara mau tidur. Tuhan nomor satu. Jadikan Tuhan yang urutan pertama dan yang utama di dalam hidup saudara. Dalam perkataanmu, dalam pikiranmu, dalam perbuatanmu. Tuhan nomor satu, Tuhan nomor satu. Dicemooh sama orang dunia gak apa-apa. Tapi nanti kita yang akan tertawa. Karena kita yang akan diangkat Tuhan. Dan diberi otoritas raja, urapan dominion. Untuk memerintah, untuk berkuasa. Oke. Ini kunci hubungan pribadi sama Tuhan. Ambil komitmen ya. Closer than ever. Jauh lebih dekat. Jauh lebih karib. Lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Yang keempat, hiduplah dalam kerendahan hati dan ketaatan. Anda harus tahu kerendahan hati dan ketaatan itu kunci untuk dapat urapan berkuasa. Filipi 2 ayat 8-10, lihat ini teladan Yesus Kristus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Lihat nih, kerendahan hati. Dan kemudian ketaatan. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Wow, ternyata orang yang semakin merendahkan hati, semakin ditinggikan oleh Allah. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini otoritas. Namanya gak sejajar dengan yang lain. Nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Wow, wow, wow. Anda mau berkuasa,
jangan sombong. Jangan tinggi hati. Anda mau berkuasa, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Belajar merendahkan hati. Belajar taat sama firman Tuhan. Nanti otoritas ilahi, anointing for dominion diimpartasikan jadi milik saudara. Yang kelima sekarang, rahasia hidup berkuasa, yaitu menguasai diri melalui doa puasa. Ya, Anda harus ngerti ada hubungan yang sangat erat antara doa puasa dengan berkuasa. Anda tidak bisa berkuasa tanpa berpuasa. Itu Anda harus ngerti. Kalau Anda mau bertumbuh di dalam level urapan berkuasa, Anda harus maju di dalam doa puasa. Masih ingat Tuhan Yesus? Dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Itu amazing banget, sampai di level itu wow banget. Ya, doa puasa 40 hari, 40 malam tanpa buka puasa sama sekali. Dan setelah itu dia turun, maka kuasa Allah mulai bermanifestasi dengan deras, dengan dahsyat di dalam kehidupannya. Kalau Anda mau melihat kuasanya bermanifestasi dengan dahsyat dalam hidup saudara, Anda dapat urapan dominion yang lebih tinggi. Ambil komitmen, berpuasa. Awal tahun ini gereja kita mengadakan doa puasa 21 hari. Nanti di seputar Pentakosta kita akan mengadakan doa puasa 40 hari. Menjelang dari ulang tahun gereja doa puasa 10 hari. Tiap minggunya pun juga ada puasa mingguan juga. Kenapa? Karena ini adalah satu momen, satu cara kita naik level dalam urapan berkuasa. Anda yang tidak mau, it's okay. Tanpa harga yang dibayar, Anda tidak akan melihat. Karena ini perjanjian, covenant of dominion. Yaitu doa puasa. Anda akan melihat, Anda yang ngikutin bersama-sama kegeraan doa puasa ini. 2023, Anda naik level. Anda disertai Tuhan dengan kuasa, otoritas ilahi, urapan dominion ditambahkan dalam hidup saudara. Yang terakhir, yang keenam, bagaimana kita bisa punya hidup yang berkuasa, penuh otoritas ilahi. Yaitu melalui kehausan dan kelaparan akan Roh Kudus. Butuh hati yang haus dan lapar. Yesus yang ngomong, yang haus dia yang dipuaskan. Yang lapar dia yang dikenyangkan. Kalau Anda nggak haus, nggak lapar akan urapan dominion, ngapain Tuhan kasih? Anda harus punya kehausan dan kelaparan untuk terima urapan itu. Bertumbuh dalam urapan dominion itu. Maka itu akan ditambahkan kepada saudara. Saya masih ingat sekali suatu saat Pastor Adeboye dia bersaksi. Kehausan dan kelaparannya untuk bisa mendengar suara Tuhan. Karena orang lain mendengar suara Tuhan. Kenapa kok saya tidak mendengar suara Tuhan? Ada hamba-hamba Tuhan yang bisa melihat dalam alam roh. Kenapa saya nggak bisa melihat dalam alam roh? Tuhan, aku juga mau melihat dalam alam roh. Aku mau mendengar dalam alam roh. Aku mau pelayananku disertai kuasa, tanda-tanda ajaib dan mujizat. Dia doa, dia berseru-seru sama Tuhan dengan kehausan, kelaparan, kerinduan. Sampai dia ngomong begini, kalau Tuhan nggak kasih sama aku, lebih baik Tuhan ambil aku aja, aku lebih baik pulang aja langsung. Ngapain? Tuhan berikan aku kepekaan mendengar suaramu itu. Berikan kepada aku ketajaman melihat dalam alam roh. Kuasa untuk melakukan mujizat dan tanda ajaib. Tuhan kasih aku itu. Tahukah saudara, ternyata kehausan dan kelaparan yang sangat besar itu yang menarik kuasa Allah, urapan Allah, memenuhi dia sejak saat itu. Kuasa Allah yang bermanifestasi dalam hidupnya begitu besar. Ketajamannya melihat dalam roh, mendengar suara Tuhan luar biasa sekali. Dimulai dari kehausan, kelaparan
untuk mengejar Tuhan. Hari ini, saudara dan saya tahu, ternyata orang yang percaya kepada Yesus diberi urapan untuk berkuasa. Kalau nggak ada kehausan, kelaparan untuk saudara berkuasa, untuk saudara naik level dalam urapan dominion, lewat. Nggak akan ngalami apa-apa. Tapi kalau ada kehausan dalam hatimu, Tuhan aku mau anointing itu, aku mau urapan itu, aku mau naik level. Tahun ini aku harus naik level. Kehausan itu yang dilihat Tuhan dan itu yang dijawab oleh Tuhan. Saya berdoa kita semua tidak terlewat semuanya. Anda terima urapan berkuasa, urapan dominion yang besar dalam hidup saudara. Siapa mau? Siapa mau? Bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu, nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu, nyatakanlah, oh Roh Kudus. Amin, amin. Berhembuslah, penuhi hati ini. Tahukah saudara, kalau kita mau masuk dan mengakses urapan berkuasa, urapan dominion itu, yang pertama kita harus ngerti perjanjian. Perjanjian Tuhan, covenant of dominion itu. Karena itu hari ini saya mau ajak saudara untuk berdoa. Supaya Tuhan mengajari kita, supaya mata kita terbuka, pikiran kita terbuka. Sehingga kita bisa mengerti anointing for dominion. Karena tanpa Tuhan yang membukakan kita nggak bisa. Anda dikhotbahin bahwa Anda diciptakan untuk berkuasa. Anda tetap minder, tetap rendah diri, tetap ngerasa kecil kayak gak bisa apa-apa. Oh, butuh Tuhan yang mewahyukan. Supaya Anda ngerti, Anda dan saya sadar bahwa kita ini imamat yang raja nih. Imam yang auranya raja. Bukan imam yang minder-minder, kecil-kecil, gak ada apa-apanya. No, itu ditipu oleh iblis. Kita imamat raja nih. Yang berkuasa, yang memerintah, diberi otoritas ilahi dan disertai dengan kuasa Allah. Karena itu kita butuh mengenal perjanjiannya. Anda yang mau itu, mari saudara angkat dua tangan saudara dan katakan Tuhan Yesus. Lebih kuat lagi katakan Tuhan Yesus. Ajari aku perjanjianmu. Mari semuanya angkat suara dan mulai berdoa. Ajari aku Tuhan perjanjianmu. Buka mata rohaniku, berikan pengertianmu, supaya aku melihat, bisa melihat covenant of dominion ini. Supaya aku mengerti, aku sadar, aku ini orang yang terpilih, imamat raja nih. Aku ini bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi Allah. Untuk berkuasa, untuk berkuasa, untuk memerintah. Ajari aku ya Tuhan. Ajari aku ya Tuhan. Ora lapa syara lapa kasyira. Skira lapa syara. Yang terakhir, saya mau ajak saudara doa. Datang sama Tuhan dengan kehausan dan kelaparan yang besar. Jangan biasa-biasa. Anda biasa-biasa, Anda gak akan dipuaskan, gak akan dikenyangkan, gak akan dikasih. Anda mau terima urapan dominion, minta itu dengan kehausan dan kelaparan yang besar. Saat ini Anda yang mau angkat dua tangan tinggi-tinggi dengan kerinduan yang besar dalam hati saudara. Katakan urapan dominion. Urapan berkuasa di dalam nama Yesus. Aku terima
Sekarang. Ora la pasyara. Oh, mari katakan bersama-sama. Berhembuslah ya Roh Kudus. Berhembuslah oh Roh Kudus. Pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah oh Roh Kudus. Amin. Berhembuslah oh Roh Kudus. Pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah penuhi hati ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom keluarga Allah, melalui Alkitab Tuhan memberi kita akses untuk menerima kuasa. Karena itu selalu sediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalamnya. Mari kita simak Revival News minggu ini. Perjamuan kudus akan kembali diadakan minggu depan, tanggal 4 dan 5 Maret di setiap jam ibadah raya onsite seluruh gereja lokal GBI Keluarga Allah. Dengan perjamuan kudus, kita percaya bahwa darah Yesus yang tercurah di kayu salib menjadi penebusan atas dosa-dosa kita manusia. Saya belajar banyak di STL Sade. Kita tidak hanya belajar tentang Alkitab, kita dididik untuk menjadi seorang pemimpin. Kita benar-benar dipersiapkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saat ini saya sedang berada di kota Hobart di Australia. Sedang membuka gereja perintisan, terutama buat masyarakat Indonesia yang tinggal dan berdomisili di kota Hobart. Sekolah Tinggi Teologi El Shaddai Surakarta kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk program S1 Teologi dan S2 Teologi. Pendaftaran terbuka untuk umum. Tersedia kelas pagi dan kelas malam, selain itu juga ada program beasiswa dan asrama. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di nomor WhatsApp 0858 7869 5296 atau kunjungi kantor sekretariat STT El Shaddai di Jalan Sultan Syahrir nomor 88 Widuran Surakarta. STT El Shaddai mencetak pekerja Kristus yang berkualitas dan berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Kalau jalan manusia nggak sempurna, banyak salahnya, banyak errornya. Tapi kalau Tuhan jalannya sempurna. God's blessing makes life rich. Nothing we do can improve on God. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Jessica lagi ada di tempat yang akan kita pakai untuk ibadah padang Kids Impact. Nah adik-adik, nih lihat Kak Jessica dapat ikan. Besok saat adik-adik mengikuti ibadah padang, akan ada aktivitas yang sangat seru yang akan adik-adik lakukan, yaitu menangkap ikan. Yeay!
Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Segera daftar. Bye-bye. Pada mulanya manusia diciptakan untuk berkuasa atas bumi. Mari kita sadari bahwa kita seharusnya hidup dalam kuasa dan otoritas ilahi. Demikianlah Revival News minggu ini. Salam kegerakan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya Ari beserta istri saya Anis dan kami berdua melayani di Gereja Keluarga Allah Surabaya. Di awal tahun 2021 di saat Misbah Keluarga, istri saya menyampaikan tentang doa resolusi di tahun 2021. Bukannya meminta hal-hal yang lain, tapi hanya ingin agar kami bisa selalu dekat dengan Tuhan dan bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena domisili kami saat itu masih di Batam, maka pelayanan kami masih sebatas pelayanan online. Meskipun pelayanan onsite sudah dibuka kembali di gereja KA Surabaya, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, sehingga kami merasakan kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai SGB Body Voice di KA Surabaya. Sehingga kami terus bergumul dan kami bawa dalam doa puasa selama 21 hari dan KKR selama 10 hari yang diadakan gereja kita di bulan April 2021 secara online. Di situ kami diteguhkan bahwa Tuhan akan membawa kami dekat dengan pelayanan kami, dan itu berarti kami harus pindah ke Surabaya. Awalnya kami bingung dan ragu apakah itu mungkin. Selain membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kepindahan itu juga berarti kami harus memulai kehidupan dari awal di tempat yang baru dan meninggalkan semuanya yang telah kami bangun di Batam. Singkat cerita, kami sepakat untuk taat dan patuh akan perintah Tuhan. Di bulan Oktober 2021, kami mendapatkan tempat yang strategis, ruko 3 lantai dengan harga sewa yang terjangkau selama 2 tahun di daerah Citraland, Surabaya. Bahkan bukan hanya itu saja, kami merasa segala sesuatu yang kami butuhkan baik untuk renovasi ruko dan kebutuhan lainnya, termasuk kerinduan kami memiliki mobil yang nanti kami pakai sebagai sarana transportasi dalam pelayanan, itu terasa dimudahkan dan disediakan oleh Tuhan. Setelah kami pindah di awal tahun 2022 yang merupakan tahun berakar dan berbuah, kami menyambutnya dengan sukacita. Lalu ketika ada doa puasa 21 hari, KKR 10 hari, Tuhan kembali berbicara kepada saya. Tuhan bilang bahwa saya harus mengambil amplop janji iman. Saya tidak tahu dan tidak paham untuk apa Tuhan. Setelah ibadah, saya menemui SGL kami, Pastor David Setiawan dan Pastor Maria Evi untuk bercerita dan menanyakan itu. Beliau hanya menjawab bawa dalam doa. Kami meresponi dengan benar. Kami bawa dalam doa beberapa waktu, tepatnya di hari Minggu ketika ibadah raya. Bapak Gembala Sidang Pastor Obaja menyampaikan tentang kegerakan api Roh Kudus global. Di situ kami tangkap, inilah jawaban dan panggilan Tuhan agar kami ikut kegerakan api Roh Kudus global. Bahkan jelas di telinga saya Tuhan bilang bahwa saya tidak boleh ketinggalan dalam kegerakan api Roh Kudus. Karena Gereja Keluarga Allah Surabaya akan dibawa Tuhan naik terbang tinggi. Lalu kami melakukan melangkah dan komitmen memberikan janji iman yang nilainya sudah Tuhan taruh di dalam hati saya. Kebaikan demi kebaikan dari Tuhan yang kami terima tidak berhenti sampai di situ saja. Saya mendapatkan promosi
dan persetujuan kenaikan gaji dari perusahaan di tempat saya bekerja. Dan pelayanan kami selama di Surabaya penuh dengan berkat. Bukan hanya untuk kami berdua saja, namun untuk anak-anak kami pun dipakai Tuhan luar biasa. Untuk itu kami mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap patuh dan setia, serta berjalan di dalam tuntunan Tuhan, juga berani percaya dan melangkah dengan iman sesuai perintahnya. Maka percayalah, kasih dan penyertaan Tuhan akan terus tersedia bagi kita. Demikian kesaksian kami, dan kami berdoa kiranya kita bisa semakin berakar dan berbuah di gereja keluarga Allah di kota masing-masing. Dan bisa bangkit untuk menjadi terang di tahun super terang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayananmu oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati. Mengadakan perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi